Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah kita mulai hari yang baru ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini berjudul Tuhan Lebih Tahu, yang diambil dari Efesus 3 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Pernahkah teman-teman perhatikan seorang anak balita yang sedang bermain? Mereka seringkali suka mengambil barang-barang di sekitarnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika dia melihat kabel, dia akan coba gigit kabel tersebut. Jika dia lihat sendal, dia mau ambil sendal itu dan masukkan ke dalam mulutnya. Namun, orang tuanya akan dengan sigap mengambil barang-barang yang tidak baik itu dan menggantikannya dengan makanan yang tentunya lebih baik, atau bisa kita bilang berkali lipat lebih baik daripada sendal di dalam mulutnya. Anak balita itu seringkali meminta satu hal yang kurang baik untuk dirinya. Namun orang tuanya punya 1000 hal yang lebih baik yang siap untuk diberikan kepada anaknya. Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Ia siap untuk memberikan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ayat kita hari ini merupakan penutup dari doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yang dapat kita temukan atau baca di dalam Efesus 3 ayat 1-19. Dalam akhir doanya, yaitu pada ayat 20, ayat kita hari ini, dan ayat 21, Rasul Paulus memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi jemaatnya. Nah, bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah dalam kehidupan kita, dalam segala permasalahan, penderitaan, kesusahan dan kebutuhan, kita segera datang kepada Tuhan dengan percaya dan iman bahwa Tuhan tahu yang terbaik? Atau apakah kita datang dengan ketidakpercayaan karena dikalahkan ketakutan dan kesusahan kita? Atau bahkan kita tidak datang sama sekali kepada Tuhan dan hanya meminta nasihat dari manusia? Kutipan kita hari ini dalam buku Daughter of God halaman 83 paragraf 3 mengingatkan, jangan membawa penderitaan dan kesusahan kita kepada manusia. Nyatakan itu kepada Tuhan yang mampu untuk melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ia tahu bagaimana menolongmu. Sebagaimana orang tua yang tahu memberi 1000 hal yang baik kepada anaknya, demikian juga Bapa kita yang di surga kepada kita. Apa jadinya jika misalnya balita meminta sendal kepada seorang balita lainnya? Ada 2 kemungkinan. Balita yang lainnya akan memberikan sendal tersebut, atau bahkan mungkin tidak memberikannya sama sekali, sehingga mereka berdua malah bertengkar akan sesuatu hal yang sama sekali tidak baik. Jadi, apapun masalah, penderitaan, kesusahan, dan kebutuhan teman-teman hari ini, bawalah kepada Tuhan terlebih dahulu dan bukan kepada manusia. Minta dengan penuh kepercayaan. Ingatlah janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, hari ini saya ingin mengundang teman-teman untuk mempraktekkannya. Mari kita klaim janji Tuhan. Mari kita uji Tuhan kita. Kita bisa mencontoh Daniel yang berdoa 3 kali sehari. Bukankah ini contoh yang baik? Oleh karena itu, kita bisa mulai mencoba berdoa pada pukul 9 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 3 sore. Kita belajar bertemu Tuhan dalam kesibukan kita. Gantinya kita bercerita dan mengeluh kepada teman sekerja kita. Gantinya kita mengeluarkan keluh kesah kita di dalam sosial media. Gantinya meminta dan memohon kepada manusia. Mari kita datang dengan setia kepada Tuhan. Nyatakan dan sampaikan kepadanya, karena Tuhan lebih tahu. Kita sampaikan kesusahan, kita sampaikan penderitaan dan keperluan kita kepada Tuhan. Minta kekuatan dan keteguhan hati. Minta kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Muliakan Tuhan. Hafalkan ayat kita petang ini di dalam doa teman-teman, karena ada kuasa di dalam firman-Nya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ia akan menjawab doa kita lebih daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.